Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Kurniasari dengan NIM A1S122. Saya berasal dari kelas R1, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi, manajemen, dan organisasi yang merupakan tugas mata kuliah manajemen konseling di sekolah yang diampu oleh Bapak Afan Yusra SPD MPD. Jadi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian administrasi. Administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kerjasama sekelompok manusia, perencanaan, pengendalian tugas, aktivitas atau kegiatan guna mengelola sumber daya informasi, lembaga, sistem atau organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam administrasi ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk memonitoring atau memantau kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, yaitu mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan. Yang keempat, yaitu bertujuan untuk mengamankan data atau catatan di dalam suatu usaha atau organisasi. Itu yang kelima, atau yang terakhir, yaitu membantu segala perencanaan kegiatan agar mencapainya tujuan yang sama. Selain pengertian dan tujuan, di administrasi ini memiliki faktor pembentuk. Salah satunya yang pertama yaitu rasional dan legal, yaitu keputusan dan tindakan yang diambil pada aturan dan juga tahapan atau prosedur yang jelas. Yang kedua yaitu setiap tugas yang dilakukan harus sesuai perencanaan. Yang ketiga yaitu hal yang dilakukan harus relevan dengan alasan yang jelas. Yang keempat yaitu harus adanya kerjasama dan komunikasi antar anggota yang jelas yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kelima yaitu strukturnya itu harus jelas. Yang keenam yaitu diharapkan adanya pengkoordinasian yang terstruktur mengenai suatu hal yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu selain faktor pembentuk ada juga manfaat dari administrasi. Yang pertama yaitu dari beberapa pendapat ahli mengenai manfaat administrasi dapat saya simpulkan bahwa administrasi dilakukan agar tercapainya suatu tujuan dalam semua kegiatan yang dilakukan seperti peningkatan efisiensi produktivitas, pengambilan keputusan yang tepat, ketahanan organisasi, peningkatan kualitas kehidupan kerja, ketertiban dan kedisiplinan, serta peningkatan reputasi. Selain itu, administrasi juga bermanfaat untuk setiap kegiatan yang ingin dilakukan agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan yang matang sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Itu merupakan penjelasan saya mengenai administrasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen. Pengertian manajemen, tujuan manajemen, faktor pembentuk manajemen, dan manfaat manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Menurut pendapat saya, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Itu merupakan dari manajemen. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan manajemen itu ada beberapa. Yang pertama, menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu tujuan manajemen berikutnya yaitu evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Yang ketiga atau selanjutnya menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal, yaitu maksudnya yaitu dia mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada. Itu tujuan dari manajemen. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan eksternal, dia tuh seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi strategi dan operasi organisasi. Di sini nih manajemen harus mampu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia.
Faktor manusia termasuk karyawan dan kepemimpinan berperan penting di dalam manajemen. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Proses perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang jelas. Selanjutnya itu yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik adalah faktor kunci dalam manajemen yang sukses. Selanjutnya yaitu pengendalian. Faktor pengendalian melibatkan pemantauan kerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya itu budaya organisasi. Budaya organisasi ini mencakup nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Budaya yang kuat dan positif dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi. Teknologi yang canggih dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan membantu organisasi tetap relevan dalam pasar yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur. Maksud dari kebijakan dan prosedur ini apa? Yaitu kebijakan dan prosedur yang jelas, terdefinisi dengan baik, memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu ada etika dan tanggung jawab sosial. Maksudnya itu etika dalam manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial organisasi juga menjadi faktor penting di mana organisasi harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Itu merupakan faktor dari manajemen. Selain faktor, ada juga manfaat manajemen. Yang pertama yaitu membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Selanjutnya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu memudahkan untuk menyajikan kerangka yang baik, kerangka kerja yang baik maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Selanjutnya itu pengalokasian sumber daya yang efektif. Dan yang terakhir itu mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi untuk menjalankan perannya masing-masing. Itu merupakan manfaat dari manajemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian organisasi, tujuan organisasi, faktor pembentuk organisasi, dan yang terakhir yaitu manfaat organisasi. Jadi menurut pendapat saya, organisasi merupakan kelompok manusia yang menjadi kesatuan dengan tujuan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada tanggung jawab, proses kerja, dan hasil. Itu merupakan pengertian organisasi menurut pendapat saya. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi, sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Maksudnya yaitu secara formal, tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola network, kebijakan polisi, strategi, anggaran budgeting, dan pengaturan yang telah ditetapkan. Jadi, tujuan organisasi ini untuk mencapai tujuan bersama-sama dan mencapai suatu kesejahteraan agar tujuan tersebut menjadi sukses. Selanjutnya yaitu di sini ada manfaat organisasi. Yang pertama yaitu adanya perubahan yang signifikan terhadap wawasan dan memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang mengenai sosialisasi dan kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi sebagai penuntun percapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Selanjutnya itu organisasi dapat mempengaruhi karir atau pekerjaan orang. Rata-rata orang yang berorganisasi ini kan memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari seseorang yang tidak mengikuti organisasi. Kenapa? Seperti organisasi ekstra, contohnya nih organisasi ekstra kampus maupun organisasi intrakampus lebih banyak menjadi pejabat atau kepala-kepala dinas. Selanjutnya manfaat organisasi yang terakhir yaitu dengan adanya organisasi semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan pola formal dari aktivitas dan hubungan timbal balik antara berbagai subunit pada suatu organisasi. Faktor pembentuk organisasi meliputi yang pertama adanya tujuan bersama. Organisasi mensyaratkan suatu yang akan diinginkan
biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur di dalam satu organisasi. Selanjutnya itu adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya itu adanya pembagian tugas. Untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi dibutuhkan itu adanya pembagian tugas. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya kehendak untuk kerjasama. Anggota organisasi mempunyai kemauan atau kehendak untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itulah merupakan proses pembentuk organisasi. Baik, hanya sekian materi yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah, waridul walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.